sekarang kita akan bahas Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa itu kisah yang dibahas, Masya Allah, gak ada habisnya hikmahnya. Hikmahnya gak ada habisnya dan gak mungkin bosen. Orang lihat Harry Potter saja gak bosen. Nah ini cerita yang menceritakan bukan penulis Harry Potter, cerita ini yang menceritakan Allah Rabbul Alamin, yang menceritakan Tuhannya alam semesta, nyeritakan, bayangno. Kita ini didongengi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dongengnya siapa? Anbiya wal mursalin, diantaranya Nabi Musa alaihissalam. Ini perlu kita bahas lagi. Mungkin jenengan sudah dengar waktu itu, tapi saya ulangi lagi, boleh ya? Judulnya adalah Perang Tuhan Kecil Melawan Tuhan Besar. Tuhan palsu melawan Tuhan asli. Udah saya jelaskan belum kemarin? Udah saya jelaskan di mana ya? Oh di tempat yang lain. Biar lebih kelihatan. Mas Rio tolong dibetulkan kameranya karena saya duduknya posisinya berubah. Tuhan palsu melawan Tuhan asli. Palsu melawan asli. Yang menang yang mana kira-kira? Yang asli, gitu ya. Ya itu kalau Tuhan melawan Tuhan palsu. Tapi kalau produk itu barang asli melawan palsu, yang menang yang palsu. Karena yang palsu itu harganya murah, ya. Kemudian dibanting nggak jadi masalah. Sehingga orang rame-rame beli yang palsu. Tapi kalau yang asli, rodok mikir mau beli. Tapi kalau Tuhan nggak bisa dikalahkan, Allah nggak bisa dikalahkan. Makanya siapapun yang mau nyaingi Gusti Allah remuk. Makanya jenengan jangan coba-coba nyaingi Gusti Allah. Anda jangan coba-coba mau nyaingi Tuhan. Coba-coba mau nyaingi Tuhan. Beb, saya nggak pernah nyaingi Tuhan, nanti dulu. Ya, dengarkan cerita saya ini terus ukuran. Pernah enggak kamu nyaingi Tuhan? Bu, pernah dengar Fir'aun, Bu? Fir'aun itu kira-kira galak atau enggak galak? Sadis atau enggak sadis? Ya, itu menurut ibu-ibu. Menurut ibu, Fir'aun itu orangnya cool, santai, tapi fatwanya mematikan. Kelihatannya cuma diem. Wedok meteng bagine lanang pateni. Selesai, gak banyak ngomong. Kalimatnya cuma satu kalimat, ya. Tapi anak buahnya yang bekerja. Main alus. Yang membangkang, bunuh. Kemudian bunuhnya jangan langsung mati. Kurang bagus yang seperti itu. Gak jadi contoh buat yang lain. Jadi bunuhnya itu kaki yang kanan diputus, tangan yang kiri diputus. Terus pajang di jalanan. Caranya bagaimana? Ya itu kan banyak pohon di sepanjang jalan. Kerajaannya Fir'aun itu canggih, bagus loh. Pohon ya taman tertata rapi, itu banyak pohon di pinggir jalan. Silahkan itu disalib ya di atas pohon, biar darahnya netes demi tetes sampai kering darahnya. Jangan dikasih minum, jangan dikasih makan, biar mati dilihat orang banyak. Tapi Fir'aunnya senyum-senyum santai saja. Sadis atau enggak sadis? Justru yang sadis itu yang begitu, yang kelihatannya nyantai tapi efeknya luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Nah, Fir'aun itu raja yang dijaya, raja yang kekuasaannya luar biasa, yang pasukannya Masya Allah, pasukan terbaik di bumi waktu itu. Senjatanya paling mutakhir, mutakhir, cendekiawannya turah-turah. Di kerajaan Fir'aun itu isinya orang-orang pinter di seluruh dunia kumpul di kerajaan Fir'aun. Kenapa? Mendukung ketuhanan Tuhan palsu. Nah, Fir'aun itu berani ngaku jadi Tuhan palsu nggak sembarangan. Sudah mempersiapkan semuanya. Sarana dan prasarana sudah disiapkan. Tim sukses Tuhan palsu sudah disiapkan. Bagian eksekusi untuk membunuh. Kalau Tuhan mengatakan kamu mati, tim pembunuh siap membunuh, sudah disiapkan. Senjata-senjata hebat sudah disiapkan. Nah, sampai suatu ketika Tuhan palsu yang namanya Fir'aun dapat masukan dari tim cendekiawan Fir'aun.
Tim cendekiawan ini mengatakan, kami melihat langit, barusan jatuh satu bintang yang menandakan akan lahir bayi laki-laki, yang bayi itu akan menghancurkan engkau dan kerajaanmu. Begitu dapat petunjuk dari cendekiawan, Tuhan palsu ketakutan. Bayangkan loh, Fir'aun tuh dapat masukan dari ulama aja takut, kita nggak takut. Takut tuh Fir'aunnya. Maka nanya sama cendekiawan-cendekiawannya ini, gimana solusinya? Ya solusinya bayi laki-laki itu jangan sampai ada, itu saja. Kalau bayi laki-laki itu nggak ada, kamu aman. Kalau bayi laki-laki itu ada, kamu nggak aman. Maka Fir'aun membuat satuan-satuan khusus, mencatat wanita-wanita hamil di seluruh kerajaan Fir'aun, di seluruh penjuru dunia. Siapapun wanitanya yang hamil, catat hari kelahirannya nanti kapan. HPL, hari perkiraan lahir. Lengkap dengan namanya, lokasinya, kalau perlu dikasih pin GPS gitu. Ditandai. Masya Allah, betul itu. Tidak ada satu wanita hamil pun kecuali begitu, laki, bunuh di tempat. Saya mau nanya sama ibu-ibu, kalau ibu tinggal di kerajaan Fir'aun di masa itu, kira-kira neratap atau enggak neratap, Bu? Neratap ya, Bu ya? Nah, kira-kira bayi itu bisa lolos enggak? Menurut akal manusia, bayi itu bisa lolos enggak? Enggak bisa lolos, karena Fir'aun punya tim tercanggih, punya intelijen terhebat, punya mata-mata di setiap sudut, ya, punya catatan kependudukan yang lengkap, tidak ada yang luput. Itu Fir'aun, raja bukan sembarang raja, raja yang berani ngaku jadi Tuhan. Hasilnya apa? Tuhan asli turun tangan. Ini Tuhan palsu mau melawan aku. Dia cari bayi laki-laki. Kalau bahasa kita begitu ya, oke, tak kirimkan bayi laki-laki itu ke hadapannya. Dia tidak akan mampu membunuhnya. Allah pun mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Bukan nabi perempuan, tapi dikasih wahyu namanya ilham. Ke dalam relung jiwanya, hanyutkan anakmu ke sungai. Nanti engkau akan menyusuinya dan anakmu akan aku kembalikan. Masya Allah, ibu lahir anak saja mikir nih kalau ketemu tentara Fir'aun langsung mati. Ini sama Tuhan yang asli, bukan disuruh melarikan ke gunung, bukan disuruh melarikan ke padang Sahara, bukan disuruh sembunyi, justru disuruh menghanyutkan ke sungai, dimasukkan ke dalam peti kecil. Pertanyaan saya, peti kecil hanyut di sungai isinya bayi, resiko mati berapa persen? 99,99%, betul? Resiko mati sangat besar, resiko hidup kecil. Tapi karena ibu ini mantap dapat wahyu dari Allah, namanya ibunya wanita yang solihah kok, bukan bisikan setan. Allah itu ngasih cerita yang indah sekali. Ternyata bayi itu sama Allah dihantarkan ke kerajaan Fir'aun. Peti masuk ke istana Fir'aun. Ternyata peti itu bukan diterima pembantu Fir'aun, langsung peti itu sesuai dengan alamat, karena yang ngirim Tuhan yang Maha Kuasa. Langsung masuk, pinter bayi ini milih tempat mandinya istri Fir'aun. Begitu lihat ada peti istri Fir'aun kok hanyut di kolam pemandiannya yang nyambung dengan Sungai Nil, dibuka, isinya bayi mungil yang menyenangkan. Maka istri Fir'aun langsung ambil dan digendong. Hebatnya lagi, Allah memantapkan hati istri Fir'aun yang sangat paham kalau Fir'aun akan bunuh semua bayi laki-laki. Seharusnya istri Fir'aun ketakutan dan menyembunyikan bayi itu. Seharusnya bayi itu dilarikan dari istana. Seharusnya bayi itu dilindungi. Tetapi istri Fir'aun mantap, aku akan bawa bayi ini menghadap Fir'aun. Fir'aun tidak boleh membunuhnya. Pertanyaan saya, skenario istri Fir'aun ini seharusnya berhasil atau gagal? Seharusnya gagal, betul ya? Karena Fir'aun takut kerajaannya hancur, dan Fir'aun paham yang akan menghancurkan bayi laki-laki.
Tapi lagi-lagi Tuhan yang asli turun tangan. Begitu Fir'aun lihat bayi yang satu ini, karena omongan istrinya ini akan menjadi penyejuk hatimu dan penyejuk hatiku, maka Fir'aun pun luluh hatinya, lumer hatinya. Ini yang saya katakan the power of mak-mak. Hati-hati bapak-bapak kalau Anda melawan ibu-ibu. Ya, kata-katanya bisa membuat Anda lupa. Kata-katanya bisa membuat Anda ingat juga. Kata-katanya punya kekuatan yang luar biasa. Betul ibu-ibu? Bu kok gak semangat nah Bu? Saya lagi muji ibu-ibu loh ini. Bu, betul atau betul? Makanya dulu saya diamanati orang soleh. Kamu kalau mau dakwah di Indonesia, kuasai ibu-ibu se-Indonesia Raya. Insya Allah suaminya ikut semua. Kalau kamu dakwahi bapak-bapaknya, belum tentu suaminya akan ikut. Tapi kalau kamu udah dakwah ke ibu-ibu, nanti insya Allah kalau ibu-ibunya ikut, bapak-bapaknya juga akan ikut. Betul ibu-ibu? Tuh betul lagi. Yang lain diem karena sungkan gak enak. Apa yang terjadi? Lihat Nabi Musa alaihissalam, bayi yang mungil tadi, Fir'aun akhirnya jatuh cinta, seneng juga. Bayi itu bukannya dibunuh, dimasukkan dalam kamarnya Fir'aun. Bayi itu bukannya dibunuh, justru dijadikan anak angkat Fir'aun. Bayi itu bukannya dibunuh, justru dibesarkan dengan cinta oleh Fir'aun. Bayi itu bukannya dimusnahkan, justru dipanggilkan guru-guru terhebat di kerajaan Fir'aun semua. Didik anak ini sampai jadi pria yang luar biasa. Pertanyaan saya, Fir'aun pengennya besarkan anak atau bunuh anak? Bunuh anak. Nyatanya besarkan atau bunuh? Besarkan. Berarti rencana Fir'aun berhasil atau gagal? Padahal Fir'aun pakai strategi atau enggak pakai strategi? Pakai rencana atau enggak pakai rencana? Pakai kajian atau enggak pakai kajian? Pakai pemikiran matang atau enggak pakai pemikiran matang? Pakai pasukan-pasukan khusus atau enggak pakai pasukan khusus? Pakai intelijen atau enggak pakai intelijen? Pakai catatan-catatan kelahiran atau enggak pakai catatan kelahiran? Fir'aun menggunakan seluruh kekuatan yang dimiliki selaku raja dan Tuhan palsu untuk mencari seorang pria dan membunuhnya. Pria itu bayi laki-laki yang baru lahir. Ternyata Allah bilang, kan kuhantarkan ke hadapanmu dan engkau tak akan mampu membunuhnya. Engkau yang akan membesarkannya, engkau yang akan merawatnya, engkau yang akan mendidiknya, engkau yang akan mengasuhnya. Allah hantarkan ke hadapan Fir'aun. Fir'aun tak bisa menyentuhnya kecuali dengan kasih sayang. Subhanallah. Jadi Tuhannya siapa? Strategi atau Allah? Tuhannya bala tentara yang kuat atau Allah? Tuhannya pola pikir yang tersusun atau Allah? Jadi Anda ingin bergantung sama Allah atau strategi? Bergantung kepada Allah atau kepada teman yang banyak? Bergantung kepada Allah atau bergantung dengan rencana-rencana? Nah itu pelajaran pertama. Makanya jadikan Allah betul-betul Tuhan kita. Jangan rencana, jangan strategi, jangan persiapan-persiapan, jangan strategi-strategi A sampai Z, apapun itu urusannya. Entah bisnis, entah berumah tangga, entah didik anak, entah hidup bermasyarakat, entah untuk mencapai tujuan apapun, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya Fir'aun Tuhan palsu, gaya mau ngaku-ngaku jadi Tuhan, mau ngelawan nyengi Tuhan yang asli. Ya sama Allah kasih contoh paling gampang, patenono Musa ya isawamu, bunuh itu Musa kalau kamu bisa, kumpulkan semua pasukanmu. Makanya Fir'aun itu mencoba membunuh Nabi Musa dengan segala macam cara, gagal terus, gak pernah berhasil. Yang terakhir akhirnya Fir'aunnya mati, kebablasan. Kenapa? Oh Nabi Musa ditemenin sama nenek-nenek, ditemenin sama kakek-kakek, cuman pengen cari tempat hidup yang lebih bagus. Apian loh Nabi Musa. Oh Nabi Musa tuh kalau mau Fir'aun diajar selesai, ya. Tapi Nabi Musanya nyingkir, menjauh, dah kita cari tempat yang baru saja. Ya cari tempat yang bagus, dah nggak usah otak-atik Fir'aun. Yang mau ikut saya, udah aja itu.
Yang mau ikut tuh nenek-nenek, kakek-kakek, ibu-ibu yang lemah, yaitu mak-mak tadi itu ya, yang lemah-lemah bawa bayinya. Firaun marah, Musa mau bawa rakyat saya pergi, Musa mau menyusun kerajaan sendiri, Musa mau jadi raja barunya ingin saya. Marah Firaun. Firaun itu enggak marah saja udah sadis, apalagi Firaun marah. Semua pasukannya dikeluarkan dari istana kosongkan, tidak boleh ada pasukan tinggal di istana. Pasukan-pasukan nomor 1, pasukan-pasukan khusus, semua harus berjuang bersama saya di barisan paling depan. Firaun akan mimpin keluar dari istana. Bersama siapa? Pasukan-pasukan elit terbaik di dunia. Dengan apa? Kereta tercepat di dunia. Dengan apa? Kuda-kuda terhebat di dunia. Yang mau dilawan siapa? Nenek-nenek gak punya senjata, kakek-kakek gak bisa perang, anak kecil yang bisanya nangis, oe, oe, oe. Jadi sing waras sopo, sing gendeng sopo. Ini orang tuh kalau udah ketakutan silap mata, kata orang Malaysia silap mata ya, gak bisa lihat lagi itu dia. Pokoknya gimana caranya, saya harus bunuh Musa. Itu namanya orang udah tidak bisa berpikir waras. Dikejar sampai akhirnya orang jalan kaki, nenek-nenek, kakek-kakek, bayi-bayi, perempuan lemah, dikejar kendaraan tercepat di dunia. Kira-kira terkejar enggak? Mestinya terkejar, nyatanya enggak pernah terkejar. Tampak mendekat dan mendekat dan mendekat. Di situ mulai nenek-nenek, kakek-kakek, ibu-ibu teriak sama Nabi Musa alaihissalam, Musa, iki piye? Iki piye? Gimana ini? Maju, laut mati. Mundur, mati lebih ganas. Jelas sama Firaun nggak mungkin dipenggal langsung mati, enggak. Pasti matinya dibuat pelan-pelan nih sama Firaun. Jadi kalau mundur, ya mati. Maju, mati. Nekat perang melawan Firaun, luwih cepat mati. Terus gimana solusinya? Coba lihat Nabi Musa alaihissalam. Itu dari kecil dididik sama Firaun. Urusan perang itu ya ilmunya dari Firaun. Dari kecil paham strategi militer, intelijen, paham Nabi Musa alaihissalam. Makanya ketika ditanya sama kaumnya, gimana ini? Nabi Musa nggak mikir strategi, nggak mikir apa-apa, nyantai saja. Ini kalau pakai hitung-hitungan strategi terbaik adalah menceburkan diri, selesai. Nggak terkejar mati, gitu kan ya. Karena kalau melawan ya nggak mungkin menang. Nabi Musa langsung ngucap, kalla, keraguan kaumnya itu langsung dibantah. Menurut akalmu, menurut perhitunganmu, menurut perkiraanmu, menurut ahli-ahlimu, kita pasti terkejar toh, ya kan? Kita pasti kalau maju ya nyegur mati, gitu toh? Kalla, orang mungkin. Coba kalau Anda di posisi yang sama sebagai umatnya Nabi Musa, misal saya jadi Nabi Musa, terus saya ngomong begitu, tenang kawan-kawan, kita tidak mungkin terkejar, kita tidak mungkin celaka. Jenengan batin apa? Sakno, Habibie stres. Betul kan? Kasihan tuh Habib Novel, frustasi, gak bisa berpikir waras. Sudah jelas kok depan lautan, belakang bala tentara siap membasmi, membantai. Kok masih ngomong tenang, gak mungkin terkejar. Saat ditanya sama umatnya, apa strategimu? Apa rencanamu? Nabi Musa jawabannya, kalla inna ma'iya rabbi. Gak mungkin kita terkejar, gak mungkin kita kalah. Inna ma'iya rabbi. Strategi saya punya Allah yang bersama saya. Sayahdin, nanti Allah ngasih saya petunjuk. Artinya ketika ngomong seperti itu, Nabi Musa blas gak punya solusi. Saya belum punya solusi. Nanti dikasih solusi sama Allah nanti. Jangan khawatir, gak mungkin kalah. Allah sama saya kok. Solusinya gimana? Ya mbuh, karo. Nanti Allah ngasih tahu. Saya mau nanya, kalau Anda dipimpin manusia seperti ini, stres atau enggak stres? Ya, untung Nabi Musa enggak mimpin Anda. Ya, yang dipimpin Bani Israel yang ngeyel pun paham itu ya. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nanti Allah akan ngasih saya petunjuk.
Ternyata dikasih petunjuk, gak jelas pula. Pukulkan tongkatmu ke laut. Anda jadi umatnya pasti rodok mumet. Apa solusi dari Allah? Kata Allah, tongkatnya pukulkan ke laut. Itu laut. Itu Fir'aun. Itu pasukan. Tongkat. Sadaro. Mungkin kita akan ngomong seperti itu ya. Ini tidak masuk akal. Mikir loh. Pakai otakmu dipakai. Ini yang ngomong Nabi Musa. Nabi ahli strategi jebolan kerajaan Fir'aun. Kelasnya udah di atas profesor itu. Di atasnya jenderal bintang 5 itu. Wong calon pengganti Fir'aun kok. Dididik untuk menjadikan mengganti raja Fir'aun, mana angkat. Pinternya luar biasa. Tapi percaya sama apa? Tongkat, bukan. Percaya sama Allah. Tongkat ini akan jadi solusi, Allah yang bilang. Kamu bilang ini gak masuk akal, kamu bilang ini ya rodo edan, kamu bilang ini gila, kamu bilang ini apa, gak ngurus. Tuhan saya bilang solusinya ini, pukulkan ke laut. Aku gak akan ikut pikiranmu dan pikiranku, aku akan ikut apa yang Allah katakan. Selesai. Sanggup jenengan ngaten? Allah sudah bilang kok, sholato, beres urusanmu. Kita tambah ngomong, sholat, kapan beres sih? Ayo, ada enggak yang model begitu? Ada enggak? Lah ya, merasa jadi Tuhan, merasa mengerti kehidupan. Nabi Musa ini menyenangkan, untung umatnya ruwet karepmu. Pukulkan tongkat ke laut, terbelah. Bahkan dalam tafsir itu dikatakan terbelahnya bukan jadi satu jalan, menjadi 12 jalan. Kenapa? Bani Israel 12 suku, biar enggak rebutan. Iya, ada yang mengatakan jadi 12 jalan. Pertanyaan saya, kalau Anda jadi umatnya Nabi Musa, berani enggak jalan ke situ? Ya, mikir, Musa, iki tenan ke ambruk iki. Ini kalau jalan atau makbiuk tambah mati toh ya. Bagaimana itu Allah meneguhkan hati pengikut Nabi Musa untuk mantep ya. Jalan. Caranya bagaimana? Nabi Musa jalan duluan. Jalan duluan. Ayo jalan. Tapi namanya juga kakek-kakek, nenek-nenek. Ini bukan solusi. Kelihatannya bukan solusi, pertolongan sementara. Lautnya selesai. Tapi Fir'aun belum selesai. Betul ya? Masih ngejar. Allah turun tangan lagi. Ngejarnya kan naik kuda, naik kereta. Kudanya dibuat bedal. Aja ngomong mirip, awas awakmu. Jangan loh. Saya emang dari kecil suka menirukan kuda. Mau saya tirukan kuda? Boleh ya? Aja ngomong mirip. Itu mainan saya dari kecil. Saya kadang kalau ngudang anak saya begitu, gitu. Ya. Ono kuda. Jadi begitu. Jalan ini Nabi Musa dengan santai tuh. Enggak ruwet. Ayo cepat pasukan. Ayo cepat ibu-ibu. Ayo cepat kakek-kakek, nenek, ayo cepat. Nanti kita terkejar oleh Fir'aun. Ayo cepat. Ini akan runtuh. Ayo cepat. Wah, lebay itu. Nabi Musa anti lebay. Tatma'innul qulub, hatinya tenang. Dan sifatnya anbiya wal mursalin, auliya usalin, enggak tergesa-gesa, santai saja. Jalan. Kakek-kakek, nenek-nenek jalan. Fir'aun mantep. Kelihatannya kamu jalan di laut terbelah. Jalan kaki tetap koyak, tetap terkejar. Gaya Fir'aun. Pamer lagi kudanya, pamer lagi pasukannya, pamer lagi ahlinya, pamer lagi kekuasaannya, pamer lagi kekuatannya, lawan Allah Ta'ala. Allah cuma bilang, kuda bedal, bingung. Ini pakar-pakar penjinak kuda juga bingung. Nah, kok kudanya gak jinak-jinak ya? Bedal semua. Setelah finish, sampai di tepi, selamat semua. Di situ sama Allah baru kuda-kudanya dikembalikan normal. Larinya luar biasa, kenceng. Begitu sampai di tengah-tengah, Allah bilang ke laut, balik kelelep kabeh, mati.
selesai. Pasukan khusus mati, Fir'aun mati, Nabi Musa selamat, ya pengikutnya selamat. Pertanyaan saya, tadi yang pakai akal, pakai strategi, pakai pikiran, pakai siapa? Fir'aun dan bala tentaranya, betul. Nabi Musa pakai strategi, ada perencanaan, rute melarikan diri, strategi melarikan diri, rencana nanti kalau dikejar, ya plan A, plan B, plan C, plan D, ada? Enggak ada. Padahal Nabi Musa ahli strategi. Tapi hari itu enggak pakai strategi-strateginan. Kenapa? Memang tidak bisa diberdayakan kakek nenek. Ya terima apa? Pasrah. Hasilnya apa? Nabi Musa yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa gondelannya, pegangannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasilnya apa? Selesai atau enggak selesai? Selesai. Menang atau enggak menang? Menang. Jadi kalau Anda pemirsa hadirin dimanapun berada, khususnya di Majlis Ar-Raudhah malam hari ini, kalau mau menang, buang strategimu dari hatimu, buang yang namanya gondelan-gondelanmu, sandaran-sandaranmu, pegangan-peganganmu kepada selain Allah, buang dari hatimu, letakkan semua itu di luar hati. Yang di hati hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menang-menang, gak mungkinkah kalah dalam menjalani kehidupan. Jelas semuanya? Jadi hasbi rabbi jallallah ma bi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah.